Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Korean cream cheese garlic bread, atau biasa juga disebut dengan roti cream cheese bawang ala-ala Korea. Ada yang suka nggak nih? Ini walaupun dibuat dengan dipanggang oven tangkring dan tanpa mixer, hasilnya tidak kalah dengan roti bakery yang buatan mesin. Wow, amazing. Tuh lihat, tekstur dan rasanya itu sangat menggoda dan bikin nagih. Okay guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin roti dasarnya dulu ya. Untuk bahan A yang dibutuhkan yaitu 50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir. 1 sendok makan atau sekitar setengah sase ragi instan, dan saya menggunakan merek ini ya. Kemudian ada larutan susu. Ini adalah 120 ml susu cair UHT dingin yang ditambah dengan sedikit air minum hingga volume 160 ml. Oke, masukkan. Aduk rata. Lalu tutup rapat. Dan diamkan selama sekitar 15 menit agar ragi aktif. 15 menit kemudian, jika dilihat berbusa begini artinya ragi instannya itu masih aktif ya. Selanjutnya masukkan bahan B yaitu 1 butir telur, 350 gram atau sekitar 22 sendok makan tepung terigu protein tinggi, atau bisa juga dimix dengan terigu protein sedang sesuai selera ya. Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih. Jika adonan benar-benar tercampur rata dan tidak lengket di tangan, tambahkan bahan C yaitu 50 gram atau sekitar 2 sendok makan mentega atau margarin. Kemudian juga setengah sendok teh atau sekitar 1,5 gram garam halus. By the way, jika lemaknya itu tadi menggunakan mentega tawar, maka takaran garamnya ini ditambah menjadi 1 sendok teh. Oke guys, uleni hingga adonan kalis elastis. Ini adonannya itu emang sedikit agak lengket ya, tapi jangan ditambah tepung lagi, melainkan ini cukup kita kruas begini agar glutennya itu terbentuk, sehingga jika gluten sudah terbentuk adonan menjadi lebih lembut, lebih lentur, dan pastinya jadi tidak lengket lagi. Tuh, diulen tidak sampai 5 menit juga adonannya sudah mulai tidak lengket ya. Dan sebenarnya sih
jika kita itu males ngulen manual menggunakan tangan, dalam tahap ini itu bisa kita ulen menggunakan mixer khusus adonan roti seperti ini. Jika di mixer begini, pastinya waktunya itu lebih singkat. Cukup di mixer 10 menit juga adonannya itu sudah bisa kalis elastis. Nah, jika diulen manual tangan, agar adonan itu kalis elastis, paling tidak itu butuh waktu sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Lumayan lama ya. Tapi menurut saya sih ini tidak terlalu berat ya. Karena adonannya itu tidak terlalu banyak dan teksturnya juga agak lembek. Intinya sih, jika kita membuat roti dengan diulen manual, sebaiknya komposisi tepung yang digunakan itu tidak lebih dari 500 gram agar proses mengulennya itu ringan dan tidak terlalu lama. Catat. Tuh lihat, jika sudah lentur dan tidak rawan sobek begini, artinya adonan sudah kalis elastis. Oke, banting sekali lagi dan bulatkan seperti ini. Transfer ke wadah baskom tadi, kemudian tutup rapat dan istirahatkan selama sekitar 25 menit. Sambil menunggu, sekarang kita siapkan loyangnya dulu ya guys. Olesi loyang dengan margarin atau mentega, lalu alasi dengan kertas panggang alias baking paper. Jika rawan lengket, olesi kembali dengan margarin atau mentega tipis-tipis seperti ini. Sisihkan. Oke guys, balik lagi ke adonan tadi ya. Nah ini dia, setelah didiamkan selama 25 menit, hasilnya adonan sudah cukup mengembang 2 kali lipat. Tinju adonan untuk menghilangkan angin yang terjebak. Waduh Chan, giliran kon ninju semangat temen rekane lah Chan. Oke guys, bagi adonan menjadi 8 bagian sesuai selera. Jika dibagi 8, maka berat per satu buah adonannya itu adalah sekitar 82 gram. Kemudian rounding adonan sesuai selera. Dan ini saya gilas dulu agar udara di adonannya itu benar-benar berkurang ya. Ini dia hasilnya. Tempatkan di loyang yang sudah kita siapkan tadi. Dan lakukan sisanya hingga habis. By the way, ini yang menggunakan oven tangkring ya guys. Sementara yang di loyang hitam ini nantinya itu akan saya panggang dengan menggunakan oven listrik sebagai perbandingan. Oke, tutup dengan selembar plastik atau kain bersih dan istirahatkan kembali hingga adonan mengembang 2 kali lipat, yaitu sekitar 50 sampai dengan 90 menit tergantung suhu ruang di tempat masing-masing. Dan sambil menunggu, selanjutnya kita bikin filling cream cheese-nya dulu. Bahan yang dibutuhkan yaitu 200 gram cream cheese. By the way, ini cream cheese-nya itu buatan sendiri ya guys. Untuk cara membuat cream cheese ini, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke, masukkan 30 gram atau sekitar 2 sendok makan penuh gula halus sesuai selera. Kemudian 50 ml whipped cream cair, atau jika menggunakan whipped cream bubuk maka larutkan 1 sendok makan whipped cream bubuk dengan 20 ml susu cair panas. Dan aduk rata hingga lembut seperti ini. Oke, masukkan dan aduk
dengan menggunakan spatula atau whisker hingga benar-benar lembut. Dan ini dia hasilnya. Selanjutnya pindah ke dalam plastik piping bag atau menggunakan plastik es biasa juga boleh ya. Kemudian sisihkan. Balik lagi ke adonan yang kita proofing tadi ya guys. Karena Madiun ini cuacanya lumayan panas, jadi setelah didiamkan 50 menit juga adonannya itu sudah terlihat mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya segera panaskan oven dengan menggunakan api sedang selama sekitar 10 menit. Sambil menunggu, siapkan secukupnya air yaitu sekitar 30 ml, tambahkan 2 sendok makan susu cair. Nah ini kita masukkan ke dalam botol spray bersih. Dan ini nantinya itu disemprotkan ke roti yang akan kita panggang agar hasilnya itu bisa tetap moist. Oke, jadi jika oven sudah panas, maka sebelum masuk ke oven, agar hasil roti itu nantinya tetap lembab dan awet lembut, sebaiknya semprot dengan larutan susu tadi seperti ini. Pastikan disemprot secara menyeluruh ya. Oke, masukkan ke dalam oven. Dan panggang dengan menggunakan api sedang agak besar sedikit, atau jika ada pengukur suhunya itu kita setel di suhu 180 derajat Celcius. Panggang sekitar 12 menit sambil terus dipantau agar tidak rawan gosong. Tuh, setelah jalan 7 menit juga rotinya itu sudah mulai menguning ya guys. Dan setelah 10 menit, ini kita balik posisinya agar matang merata. Dan ini dia, setelah 12 menit, roti sudah matang sempurna. Angkat. Tara, ini dia guys. Roti hasil panggang oven tangkring sudah matang dengan sangat cantik. Agar tetap moist, selagi panas, segera oles dengan secukupnya margarin atau mentega. Yakin ayu banget gaya roti ini lah yuk. Waduh, temamang tercelekut gaya lah. Gare kencot bae roti ini Jan. Roti ini urung dadek. Apa? Urung dadek. Sabar depet ngapa? Waduh, Jan galak temen. Pelit banget war nyicip setitip ya Rauli, Jan. Oke, selanjutnya ini kita biarkan dingin dulu ya. Kemudian balik lagi ke adonan di loyang satunya. Karena ini dipanggang dengan oven listrik, untuk prosedurnya juga sama ya guys. Sebelumnya, panaskan oven listrik hingga benar-benar panas selama sekitar 15 menit. Setelah oven panas, segera semprot dengan larutan susu tadi. Kemudian masukkan dan panggang dengan menggunakan api bawah selama sekitar 6 menit dengan suhu tinggi. Dan ini karena saya menggunakan Mito MO888 dari Mito Chiba, jadi standar suhu tingginya itu adalah 200 derajat Celcius. Dan ini dia tampilan roti setelah dipanggang selama 6 menit. Selanjutnya pindah ke api atas dan lanjut dipanggang sekitar 5 menit saja. Sudah matang ya? Angkat.
Dan ini dia, roti hasil panggang oven listrik sudah matang dengan sangat sempurna. Sama seperti tadi, ini dioles-oles mentega atau margarin agar tetap terjaga kelembutannya. Oke guys, jika roti sudah beres, selanjutnya kita bikin saus bawang mentega untuk olesan rotinya. Bahan yang dibutuhkan yaitu: pertama, cairkan 150 gram mentega atau diganti dengan margarin juga boleh. Cairkan dengan dimasak menggunakan api kecil seperti ini. Jika sudah mau meleleh semua, segera matikan api dan aduk hingga mentega atau margarinnya itu benar-benar leleh. Kemudian diamkan hingga suhu ruang, lalu sisihkan. Jika bahan lainnya itu sudah lengkap, sekarang tinggal kita campurkan saja ya. Masukkan mentega atau margarin yang sudah dicairkan. Lalu tambahkan bawang putih. Ini adalah 45 gram atau sekitar 8 siung bawang putih yang dicincang kasar. Oke, masukkan. Kemudian cacahan daun parsley. Ini adalah 2 tangkai parsley segar yang dirajang halus. Atau diganti dengan 1 sendok teh parsley kering juga boleh. Dan kalau tidak ada juga ya silakan diganti dengan daun seledri. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Kemudian tambahkan 20 gram atau sekitar 1 sendok makan madu murni. 20 gram atau sekitar 1 sendok makan mayonis atau diganti dengan susu kental manis juga boleh. Satu butir telur. Dan jika suka, tambahkan juga 1 sendok teh oregano kering, opsional. Aduk rata. Sisihkan. Ini dia, jika semua bahan sudah lengkap, selanjutnya rotinya ini kita potong menjadi 6 bagian seperti ini. Memotongnya ini harus ekstra hati-hati ya, karena potongannya itu harus dalam, tapi juga jangan sampai rotinya itu terputus. Lakukan sisanya hingga habis. Jika sudah dipotong, selanjutnya isikan cream cheese tadi ke dalam roti seperti ini. Lakukan sisanya hingga habis. Berikutnya, poles permukaan roti hingga cemong merata seperti ini. Ini sudah siap dipanggang lagi ya. Tapi ini mau saya selesaikan sisanya dulu. Dan ini sengaja saya potong melintang agar tampil beda gitu. Kemudian sama dioles sampai cemong seperti tadi. Nah, ini dia guys. Roti cream cheese sudah siap dipanggang ulang. Untuk pemanggangan kedua, sama seperti tadi, panaskan oven dengan api sedang, lalu panggang roti di rak paling atas seperti ini ya. Agar uap panas ovennya itu bisa maksimal sampai ke bagian permukaan rotinya. Dan agar tidak rawan gosong, panggang dengan api sedang agak kecil sambil dipantau selama sekitar 15 menit.
15 menit kemudian, ini dia Korean cream cheese garlic bread hasil panggang oven tangkring sudah jadi. Wah, terlihat mantap banget kan ya? Pastinya walau dipanggang dengan oven tangkring juga tampilannya itu tidak kalah cantik dengan roti bakery buatan pabrik. Wow, amazing. Oke guys, yang menggunakan oven listrik juga untuk pemanggangan keduanya itu prosesnya sama ya. Panggang dengan suhu agak rendah dan ini saya setel di suhu 180 derajat Celcius. Lalu panggang dengan api atas bawah selama sekitar 10 menit saja. Dan ini dia hasilnya. Roti cream cheese hasil oven listrik sudah jadi. Oh, it looks so delicious. And I bet that I'm gonna love it for sure. Oh my god. Kalau kalian sendiri suka yang mana nih? Yang menggunakan oven listrik atau oven tangkring? Menurut saya sih, dua-duanya itu sama-sama cantik dan terlihat mantap ya. Intinya sih apapun jenis ovennya, jika kita paham dengan oven sendiri, maka hasilnya sudah pasti bisa cantik dan empuk sempurna. Catat. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar Korean cream cheese garlic bread. Jika ingin lebih praktis, agar tidak terlalu ngoyo saat mengulen, kita bisa menggunakan teknik autolisis dengan tetap menggunakan resep yang sama. Caranya yaitu pertama, masukkan 4 bahan utama yaitu tepung terigu, gula pasir, telur, dan larutan susu. By the way, jika menggunakan teknik autolisis, agar nantinya itu mudah dimix, untuk larutan susunya ini takarannya itu lebih banyak, yaitu sekitar 180 ml. Kemudian aduk hingga rata. Nah, selanjutnya ini ditutup dan didiamkan hingga gluten terbentuk selama minimal 90 menit alias 1,5 jam di suhu ruang. Durasi maksimal pengistirahatan adonannya ini bahkan boleh sampai 3 jam tergantung banyaknya adonan yang kita buat. Nah ini setelah 90 menit bisa dilihat kan ya, glutennya itu sudah terbentuk dan adonan sudah terlihat kalis elastis. Jika sudah kalis elastis begini, selanjutnya masukkan ragi instan, aduk hingga benar-benar tercampur rata. Berikutnya, masukkan mentega atau margarinnya, kemudian juga garamnya, dan aduk hingga tercampur rata. Agar cepat tercampur, adonannya itu sesekali dibanting dan sedikit dikucek-kucek-kucek seperti ini. Tapi ini nggak memakan waktu yang lama ya guys. Karena kan glutennya itu sudah terbentuk tuh. Jadi tugas kita itu hanya membuat adonannya ini bisa menyatu padu saja. Dengan teknik autolisis ini maka tenaga untuk mengulainya itu bisa diminimalisir. Catat. Tuh walau cuma dikeruas-keruas 5 menit saja juga adonannya itu sudah bisa kalis elastis ya guys. Oke, selanjutnya ini bisa langsung kita bentuk. Jadi nggak perlu proofing alias diistirahatkan lagi gitu. Ini langsung kita bagi menjadi 8 bagian. Kemudian setelah itu dirondeng bulat-bulat. Dan seperti biasa setelah dibulatkan ini diistirahatkan selama 50 sampai dengan 90 menit hingga mengembang 2 kali lipat. Dengan teknik autolisis ini, rotinya itu juga bisa mengembang dengan sempurna saat dipanggang. Setelah jadi juga karena takaran larutan susunya itu lebih banyak, pastinya hasilnya itu sangat moist dan awet empuk. Tuh lihat, dipencet begini juga bisa balik lagi ya guys, alias membal gitu.
Oh, sangat kelihatan empuknya. Ini walaupun didiamkan 3 atau 4 hari di suhu ruang juga asal dikemas rapat, rotinya itu masih bisa tetap lembut. Catat. Untuk penggunaan filling roti, sebenarnya sih tidak harus menggunakan cream cheese. Kita juga bisa menggunakan isian abon kering seperti ini. Jika diisi abon, maka di bagian bawahnya itu kita isi dengan mayonis dulu sedikit saja, baru kemudian ditabur abon di sela-sela rotinya. Cuma yang menggunakan abon ini kebetulan emang agak eksotis ya, alias manggangnya itu sedikit gosong, jadi secara tampilan itu kurang cantik. Cuma untuk rasanya jelas tetap maknyos dan bikin nagih. Jan, enak banget gila yuk. Nyelakamin banget ki, telengan, Jan. Gak rewang kencot bae lah ket mau. Selain abon kita juga bisa menggunakan keju mozzarella sebagai ganti isian cream cheese-nya. Atau dimix antara cream cheese dan keju juga boleh. Nah, seperti ini nih hasilnya. Roti jadi lebih mantap dan terlihat sangat menggoda. Yakin, asam banget gue lah yuk. Kat mau gak ada mukur mengen-mengen tok, Jan. Sedihnya gue lah. Mukur isang ngiler, orang isang ngemplok, Jan. Oke guys, selain itu juga jika ditambah topping keju cheddar, hasilnya pastinya akan lebih mantap. Saat menyusun roti di loyang, pastikan diterapkan standar COVID-19 sesuai prosedur ya guys. Artinya, rotinya itu harus tetap jaga jarak, karena jika jaraknya itu terlalu dekat sedikit saja, maka hasil roti jadi dempet seperti ini. Waduh, Jan. Jangan malah kayak salap 88 lah yuk. Lucu temen, Jan. By the way, jika kalian tidak suka manis, untuk filling cream cheese-nya itu bisa kita modif ke versi savory alias versi asin. Caranya yaitu campurkan 200 gram cream cheese, 2 sendok makan keju oles, dan 2 sendok makan mayonis. Lalu mixer hingga rata. Dan ini dia hasilnya, isian roti cream cheese versi gurih. Cuma kalau misalnya kita mau isian versi gurih yang ada sensasi nyesnya gitu, ini bisa kita tambah dengan 50 ml whipped cream cair atau diganti dengan 1 sendok makan whipped cream bubuk juga boleh. Dengan penambahan whipped cream pastinya hasilnya itu lebih nendang karena ada sensasi dingin dan nyes di mulut dan teksturnya juga jadi lebih lembut. So, mau menggunakan versi manis atau yang gurih nih? Exactly, the choice is in yours. Oke guys, demikian tadi cara membuat Korean cream cheese garlic bread ala The Hasan video. Semoga bermanfaat dan buat para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya. Diberi kemudahan untuk usaha, amin. Dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah, amin. Tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.